Jadi konflik di Timur Tengah dan ditutupnya Selat Hormuz ini bikin minyak jadi langka dan harganya naik. Dan ini bisa memicu krisis energi global, juga inflasi gede-gedean sih ya. Kemudian G7 dijadwalin itu Selasa pagi itu bakal ada virtual meeting yang ngebahas opsi untuk melepas cadangan minyak darurat barengan secara bersama-sama. Tujuannya sih jelas buat menstabilkan harga minyak, terus cegah resiko-resiko yang tadi disebut. Dan satu sisi ini ya bagus ya, terutama untuk isu kelangkaan minyak, kemudian tingginya harga minyak juga. Dengan kalau nanti memang benar G7 mau melepas cadangan minyaknya, otomatis kemungkinan besar harga minyak akan kembali terkoreksi dan balik normal lagi, stabil lagi gitu kan. Sisi lain, apa kabar nih emiten-emiten saham-saham emiten minyak nih ya. Jadi sudah waktunya exit kah atau malah kesempatan beli waktu ada koreksi? Kita akan bahas, jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner Fitraku Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu ya. Hari ini sih menguat 1,4%, tutup di 7440.91, candlenya higher low, tapi doji. Saya sih ngarepnya hijau gitu ya, tapi ya oke lah. Ini juga menguat. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ke depan, terutama di sisa pekan ini masih bisa hijau-hijau nih IHSG-nya ya, masih bisa naik. Ya ngetes 7778 itulah, 7700, 7800 gitu mudah-mudahan. Atau malah nutup gap 7890-an, 7900-an, 7933, siapa tahu. Tapi yang jelas terbuka peluang untuk menghijau lagi dengan catatan nggak ada celetukan, nggak ada opini-opini atau nggak ada statement, maksud saya nggak ada statement yang tanda kutip memperbesar eskalasi perang gitu ya di Timur Tengah. Aduh, susah lagi tuh. Jadi tetap stay safe aja buat yang lagi trading. Dan ini naiknya saya nggak bisa bilang ini ambil target yang banyak-banyak dulu kayak kemarin dibahas. Ya itu tadi paling ke 78, 7700, 7800, 7900. Karena sementara ini tetap peluang untuk lanjut ke 7000 bulat atau bahkan 6800-an masih gede. Itu sih. Jadi tetap stay safe aja. Trailing stop loss, take profit dipasang tuh boleh. Intinya sih jangan telat jualan aja, mau pakai fitur-fitur tadi yang disebut atau mau ditungguin gitu ya. Kemudian saham-saham yang udah kasih cuan, ini ada beberapa yang mau dibahas seperti biasa hari ini ya, yang udah kasih cuan hari ini ada beberapa yang dibahas. Yang pertama ada energi. Tadi pagi sebelum market buka malah ini sempat dibahas sedikit gitu ya. Singkat cerita ini energi tadi pagi sebelum market buka bolehlah langsung beli gitu kan. Nah, kalau pasang ordernya sebelum jam market buka jam 9.00 atau jam 8.58 sebelum jam itu, maka dapat barangnya di 16.25 ya, dan harusnya udah sempat dikasih cuan dan bisa exit dalam kondisi profit. Tapi cuan lah energinya ya. Buat yang masih ada barang ya pasang stop loss aja. Kalau misalnya mau nge-swing pasang stop loss dulu, pasang dulu stop lossnya di bawah 15.10, entah di 15.05 atau 1.500 boleh ya. Happy cuan energinya. Next Archie. Nah ini waktu live trade pagi juga dibahas. Tadi itu si Archie di spill waktu jam 9-an sih, 19.20 gitulah. Waktu naik ke atas 16.70. Kemudian wah ini seru nih. Memang sih ada strategi ya. Archie belinya bisa di closing kemarin 15.90 tapi ternyata open gap up. Dan seperti dibahas juga sebelum market buka, ini menarik lah kok nyundul, jadi boleh dibeli gitu ya buat fast trade dulu lah. Stop loss di bawah 16.25 dan tutupan di 17.35, sempat naik sampai ke 17.70.
setidaknya buat yang tadi pagi beli dan masih ada barang nih, masih floating profit lah ya, pasang trailing stop aja ya di sebawah-bawahnya di 17.20 gitu, nggak apa-apa lah ya. Happy cuan artinya. Yang ketiga ada Tins. Ini juga tadi di spill waktu live trade pagi tuh. Tins kok ngegas nih, naik ada potensi dia lanjut ke atas gitu ya, lanjut membal ya. Hari ini tutup di 3840 sih, ini bagus ya. 3 pola candle terakhir ini jadi pola bullish reversal gitulah dan seterusnya. Nah kemudian Tins tadi waktu naik ke atas 3730 di 3740 3750 lah ya, sempat dibahas boleh dibeli untuk fast trade gitu, stop loss di 3650 dan sempat naik ke 3940. Hari ini tutup di 3840, jadi buat yang belum jualan pun harusnya masih ada cuan dan ya mestinya bisa pasang trailing stop dan aman gitu ya. Intinya sih buat yang udah jualan maupun yang belum, happy cuan sih Tinsnya. Next kita bahas stock ideas kemarin ada 3. Yang pertama Archie, sempat dibahas dikit barusan. Si Archie kemarin strateginya itu beli di 1590 1600 gitu ya, nggak dapat barang sih buat yang pasang order di situ karena tadi pagi open gap up, kemudian turunnya kempesnya itu cuma sampai 1625 dan naik tutup di 1735 gitu ya. Kalau misalnya masih ada barang, masih mau hold, incer area gap ini 1830-an 1880, boleh pasang trailing stop aja atau update stop lossnya dinaikin gitulah ya. Next ada GTSI yang strateginya beli di 234 230 gitu ya, dapat barang harusnya dan hari ini juga mestinya ada floating profit dikit karena tutup di 238. Masih aman disimpan selama nggak tutup di bawah 204 dan semoga lancar ke 380-an ya, target TP1 di 382. Cuman hati-hati kalau udah naik ke 290 sampai 300-an tuh hati-hati. TP dulu sebagian atau seberapa gitu, atur aja, itu boleh gitu ya. Next yang Inco. kok hilang Inco ya. Inco strateginya beli di sini nih di 6075 6050 6100 tuh boleh, harusnya dapat barang tadi. Dan ini juga ada potensi dan bullish divergence bagus, ada potensi juga berarti untuk naik ke atas 7900 gitu ya. Buat yang udah punya barang selama si Inco nggak turun, apalagi tutup di bawah 5500 ini masih aman disimpan, jadi hold dulu nggak apa-apa ya. Buat yang belum punya kemudian minat pengen beli setidaknya 6150 atau 6125 atau 6100 boleh besok dianterin situ, siapa tahu masih dikasih gitu ya. Kemudian udah, nah sekarang kita bahas saham-saham emiten oil. Jadi ya ini tadi sebenarnya ada 2 hal sih. Pertama, awalnya Trump itu kasih statement lah kalau misalnya perang di Iran itu akan segera berakhir. Tapi agak siang dikit dia kasih ancaman kalau dia bakal kasih serangan 20 kali lipat kalau misal Selat Hormuz gak dibuka-buka tuh sama si Iran. Kan ya begitulah ya. Cuman yang bikin apa ya, yang berita positifnya lagi adalah dari G7, dia ngasih jadwal kalau mau ada virtual meeting yang ngebahas tentang ya mempertimbangkan ngelepas cadangan minyak kayak yang kemarin perang Ukraina itu loh, perang Rusia Ukraina. Begitu ya, kemarin kan US ya lepas cadangan minyak gitu kan dan seterusnya. Kemudian US juga waktu itu karena inflasinya udah naik, kemudian dia naikin suku bunga juga buat ngebatasin. Jadi ya berangsur-angsur harga minyak dan seterusnya itu kembali stabil gitulah ya. Harapannya ini kalau misalnya perangnya tuh masih terus berlanjut dan Selat Hormuz nggak dibuka-buka juga, G7 kalau dia nantinya ngelepasin cadangan minyaknya, minimal kelangkaan minyaknya jadi teratasi gitu ya, dan harga minyaknya jadi nggak terlalu tinggi.
Jadi inflasinya nggak kedongkrak gitu. Cuman pertanyaan selanjutnya adalah apa kabar tuh emiten-emiten minyak kayak Medco? Apakah sekarang ini waktunya jualan atau malah kesempatan nampung kalau misalnya ini koreksi lanjutan gitu ya? Oke, gini sih Medco. Pertama, strukturnya yang jelas ini masih uptrend, masih gampang lah ngelihatnya kalau Medco ini masih uptrend gitu ya. Dan sayangnya hari ini Medco dia turun ke bawah 16.15, sempat turun ke bawah 16.15. Jadi pullback terakhirnya ditembus dan memang ada peluang terkoreksi lebih dalam. Kalaupun terkoreksi lebih dalam, bisa diincer sebenarnya di area-area ini nih. 15.40-an, 15.45 tuh ya. Kemudian 14.55 dan 13.65. Area-area ini bisa diincer untuk dijadiin area beli. Tapi kalau misalnya udah punya barang nih dan masih pengen hold, mau nggak mau stop lossnya ya bisa dipasang di 15.85 atau 15.80 gitu ya. Sementara sih kayak gitu. Si Medco-nya mudah-mudahan membal. Kalau ini lanjut membal, maka ada peluang untuk ngetes 2000-an lagi. Target TP2 sih di 2100-an ya. Mudah-mudahan, tapi hati-hati begitu ke bawah 1600 lagi ya siap-siap ke ke area 15.45 14.50-an gitu ya. Kemudian yang kedua, Elsa. Nah, si Elsa sebenarnya ini masih menarik. Pertama, masih uptrend gitu kan. Pullback terakhir di 755 tuh belum ditembus. Beberapa hari yang lalu sempat ada strategi yang belinya itu di 810 itu ya si Elsa-nya. Dan harusnya sih udah dapat barang. Paling enggak kalau antriannya di situ karena hari ini tadi open di 800 ya dapat barangnya di situ. Poinnya adalah Elsa ini masih bisa disimpan buat yang udah punya barang selama dia nggak ke bawah 755, karena selama nggak ke bawah 755 maka peluang untuk lanjut atau balik lagi membal lagi ke atas 900-an itu masih ada, masih lebih gede gitu ya. Mudah-mudahan membal. Dan buat yang belum punya bisa dibeli tuh 805 boleh, ngantri dikit-dikit di bawah misalnya di 800 juga boleh, nggak masalah. Yang jelas stop lossnya di 750 atau sedikit lebih bawah, apalagi kalau tutup di bawah 755 gitu ya. Dan targetnya incer 940 950-an lagi aja gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada energi juga sama sebenarnya dengan si Elsa posisinya ya. Trennya masih uptrend. Kalau kita perhatiin di sini begitu energi beberapa hari lalu naik tutup di atas 1790, maka sah ada confirm break structure dan lanjut uptrend. Kemudian pullback terakhirnya itu di sini nih di 1510. Jadi selama nggak ke bawah 1510 arahnya masih ke atas. Jadi masih ada peluang ini balik lagi ke atas. Kemudian di sini ada potensi hidden bullish divergence seperti yang tadi di awal dibahas. Jadi ada potensi tuh dia naik ke atas 2420. Tadi sempat bahas energi dan bullish divergence, kayaknya enggak deh. Ya udah inilah. Jadi ini energi ada potensi bikin hidden bullish divergence, kemudian tinggal nunggu sinyal bullish reversal yang lebih clear lagi aja. Mudah-mudahan sih besok lanjut naik ya, karena selama nggak ke bawah 1510 ya ini masih ada potensi yang lebih besar untuk bikin pola-pola bullish reversal dan seterusnya gitulah. Ketika pola itu terbentuk, maka peluang untuk lanjut ke atas 2420 jadi lebih gede, meskipun cuma ke 2430 ya. Jadi kalau misalnya udah ada barang, hold dulu nggak apa-apa selama nggak ke bawah 1510. Jadi yang belum punya barang dan minat pengen beli, ngantri 1670 boleh tuh, nggak apa-apa, atau sedikit lebih bawah juga nggak apa-apa. Atur aja gitu ya. Stop lossnya yang penting di bawah 1510, dan ini juga ada setup target TP2 di 2100-an. Mudah-mudahan sih lancar ke 2000 lagi lah ya. Itu. Kemudian udah, sekarang kita bahas stock ideas untuk besok hari Rabu tanggal 11 Maret 2026. Ada 3 saham, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada ya. Yang pertama Adaro. Si Adaro masih uptrend.
ya masih uptrend. Begitu dia naik tutup di atas 24.30 beberapa waktu yang lalu, itu sah jadi ada break structure dan confirm lanjut uptrend. Kemudian pullback terakhir di 2270, dan selama dia nggak ke bawah 2270 maka arahnya masih ke atas dan peluang untuk lanjut tembus ke atas 2530 itu masih cukup besar itu ya. Kemudian lanjut lagi tuh ke target TP full cycle dari setup yang kebentuk di tahun lalu, yaitu di 2700-an. Kurang lebih seperti itu reviewnya. Kemudian buat yang udah punya barang, karena beberapa waktu yang lalu sempat ada strateginya juga, simpan dulu aja nggak apa-apa, selama nggak ke bawah 2270 masih aman. Yang belum punya boleh ngantri 2370 atau sedikit lebih bawah boleh, misal di 2350 gitu nggak masalah. Yang penting stop lossnya sama-sama di bawah 2270, dan ya mudah-mudahan bisa lancar ke 2700 ya. Mau langsung beli pun di 2380 nggak masalah, stop lossnya di bawah 2270 juga. Tapi kemudian yang kedua ada Elsa yang tadi udah dibahas ya, reviewnya udah dibahas. Jadi buat yang belum punya ini bisa beli 805 langsung boleh, ngantri dikit 800 boleh gitu ya. Stop loss di bawah 755 dan target 940 950, mudah-mudahan lancar ke 900-an lagi. Yang ketiga Raja nih, buat yang belum punya aja, karena beberapa kali sempat dibahas juga waktu live trade pagi dan siang ya, sempat dibahas juga kalau ini Raja ada di area beli dan seterusnya gitulah, dan boleh dibeli. Jadi buat yang udah punya barang, hold dulu aja selama nggak turun dan tutup di bawah 3170 masih aman. Yang belum punya, beli boleh, mau beli langsung di 3590 boleh, ngantri 3550 boleh, 3560 boleh gitu ya. Stop lossnya sama kalau turun dan tutup di bawah 3170. Kemudian target TP1 sih di 5800 ya. Mudah-mudahan sih samperin ke sana, karena kalau sampai breakout 5200-an rasanya sih lebih dari 5800, karena ini ada double bottom. Ini neckline-nya di sekitar 5000-5200. Target teoritis sekitar 6000-an ke atas, bisa 6,5 nih jangan-jangan ya. Tapi hati-hati kalau udah nyampe ke sekitar 4500-an dulu nih, 4450, 4,5. Membal dari sekitar 3590, 3600 kemudian nyampe ke 4,5, itu hati-hati, karena kalau misalnya di situ nggak kuat, ada kemungkinan bikin sideways yang mungkin range-nya menyempit gitu ya. Itu dulu sih. Nah, itu tadi 3 saham pilihan kami untuk besok hari Rabu 11 Maret 2026. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.